Martin Luther itu akan membuat bula itu semacam kalimat tertulis yang dia menyatakan, ini saya adalah antikris, kata Martin Luther kepada Paulus Yohanes ke-10. Itu pelajaran sejarahnya, Pak Yun. Maka mengatakan bahwasanya Martin Luther adalah seorang antikris, dan Protestan juga akhirnya muncul nanti yang dikatakan bidat oleh Katolik. Itu seperti itu sejarahnya. Betul. Panjang Pak kalau mau bisa sama-sama. Jadi dasar kita mengatakan dia antikris ya. No. Tetapi apa yang diajarkan oleh Martin Luther itu tidak berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Aduh. Loh jelas, saya bisa buktikan. Markus 12:29. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu Ehad, Ehad itu Esa, Esa itu tunggal. Tunggal itu artinya satu-satunya, bukan satu kesatuan. Matius pasal 4 ayat 10, pada saat Yesus dicobai oleh iblis, apa kata Yesus? Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dia itu merujuk kepada orang ketiga, Pak Yunus. Kepada pribadi ketiga di luar daripada dia dan iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhan yang Esa. Siapa Tuhan yang Esa ini? Tertulis dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-25. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ketika Yesus mengatakan bahwa Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, pertanyaan saya, Yesus ini Tuhan di mana? Yesus dan Bapa adalah satu. Yang disebut dalam Alkitab itu dibantah. Sampean pernah saya bantah dulu subuh-subuh, nggak ingat? Yohanes 8:17-18? Yohanes pasal 8 ayat 17 sampai 18. Sebab ada tertulis di dalam kitab Tauratmu bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Apa kata Yesus? Aku yang bersaksi atas diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku yang bersaksi tentang aku. Maka sah kesaksian dua orang menurut apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Itu merujuk kepada Yesus dan Bapa adalah dua orang yang berbeda, dua pribadi yang berbeda, dua entitas yang berbeda. Yesus dan Bapa sampai kapanpun tak akan pernah sama. Jelas. Aku memiliki kehidupanku sendiri, kata Yesus, dan juga Bapa memiliki kehidupannya sendiri. Yohanes 10:30 itu tidak sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yesus dan Bapa itu membawa ajaran yang sama, pengajaran yang sama, pekerjaan yang sama. Kesimpulannya adalah aku dan Bapa adalah satu itu dalam konteks pekerjaan, dalam konteks pengajaran, bukan satu kesatuan dalam hakikat, bukan satu kesatuan dalam perwujudan daging. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-40. Inilah kehendak Bapakku. Barang siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya, di situ him kata ganti merujuk kepada Bapa, akan memperoleh hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal tertulis dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tak pernah Yesus itu mengatakan dirinya Tuhan. Dia menolak dipanggil Tuhan. Apa kata Yesus? Matius pasal 7, 22-23. Anda kan pasti baca. Matius 7. 13. Didaskalos kaiho kurios. Di situ dikatakan kurios. Kurios jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah Tuhan. Tuhan dan Tuhan tak akan pernah sama. Karena Tuhan adalah gelar yang disematkan kepada makhluk, merujuk kepada gelar kekuasaan. Dan ketika kita berbicara tentang Tuhan, maka kita berbicara sesembahan atau yang disembah, yang maha kuasa, maha perkasa, dan maha kekal. Allahu Akbar. Jelas Matius 7, 15-23 menjelaskan segalanya. Dari mana asalnya Kristen?
Ayat 15 mengatakan, hal pengajaran yang sesat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal ia adalah serigala yang buas. Dari buah pengajarannya lah kamu akan mengenalnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenalnya. Ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa nubuatan Yesus pada hari terakhir? Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mukjizat demi namamu juga? Maka apa kata Yesus? Sesungguhnya aku tidak mengenal kalian. Enyahlah dari hadapanku. Kalian semua pembuat kejahatan. Jelas. Satu-satunya di muka bumi ini ajaran atau agama yang menuhankan Yesus, memerintahkan untuk menuhankan Yesus, berseru-seru kepada Yesus Tuhan, bermukjizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Agama apa? Saya tanya Anda. Agama Kristen. Berarti Kristen penjahatnya menurut Yesus. Hanya Kristen yang boleh usir setan. Berarti Kristen penjahatnya menurut Yesus. Jelas. Anda mau bantah pakai apa lagi, Pak? Tak bisa. Ratusan ayat mengatakan Yesus utusan. Apakah yang diutus itu sama dengan yang mengutus? Sampai kapanpun tak akan pernah sama. Ketika Pak Presiden Prabowo mengutus ajudannya untuk melakukan suatu tugas, di mana tugas itu bersumber daripada Pak Prabowo, ajaran itu sumbernya dari Pak Prabowo, lalu dilakukan oleh utusannya ini tadi. Apakah utusan ini berarti adalah Presiden Prabowo? Tidak, saudara. Dia tetaplah utusan. Sampai kapanpun utusan bukan berarti sama dengan yang mengutus. Bisa. Bertobatlah, maka menyembahlah kepada Tuhan yang Esa menurut Markus 12:29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Allahu Akbar. Boleh Tapi gini Bang Iqbal. Ya. Bang Iqbal, tapi saya gini. tanya, Yesus kan bilang gini, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Saya tanya, Tritunggal itu satu atau kesatuan, Bang? Silakan Pak Pendeta. Tritunggal itu satu. Satu gimana? Kan ada tiga. Tiga menjadi satu itu satu atau kesatuan, Bang? Tritunggal itu Sebab ada tiga yang memberi kesaksian. Terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Tiga menjadi satu itu sebutannya satu atau kesatuan, Bang? Ya, disebut Esa. Esa itu Loh, satu. kok Esa? Enggak, saya nggak pakai. Saya pakai original teksnya Ehad di situ, Bang. Saya tanya, tiga menjadi satu itu satu atau kesatuan namanya, Bang? Ya, satu. Lah, gimana sih? Tiga menjadi satu, kok satu, Bang? Gimana sih? Iya, Ada iya. tiga, Karena kita terus kalau bicara dikumpulkan Tuhan menjadi satu. Itu namanya satu atau kesatuan, Bang? Kalau kesatuan itu tentu One atau dari unity, banyak, Bang? ya. Itu aja. Iya. One Dari atau unity? banyak menjadi kesatuan. Tapi mau bolak-balik bagaimana tetap satu. Loh, Dasarnya unity itu kan nggak? Unity atau one? Ketika Menurut Anda. tiga digabung menjadi satu, itu namanya one atau unity? Ya, one. Unity. Saya bantu jawab unity. Bang, Saya bantu jawabnya ada unity. tiga digabung menjadi satu, itu namanya one atau unity. Mau dibolak-balik tetap satu. Gimana sih? Abang? Yang membantu. Yang namanya kesatuan Oke teman-teman, itu saya apa? iklan dulu ya. Saya iklan dulu sebentar. Ini 2.400 mata memandang. Saya minta tolong buat teman-teman yang nonton di bawah. Saya minta tolong bantu tap-tap layar saudara-saudaraku. Dibantu share juga. Buat yang belum follow akun saya Kata Bible 03, akun hostnya silahkan di follow dulu teman-teman. Dan saya minta tolong akun sahabat-sahabat saya yang ada di bawah, Bang Lord Oreo, Gregorius, ini sahabat saya juga, Pendeta Lemon sahabat saya. Silakan di follow. Ini akun Pendeta Lemon, dia host juga, Gregorius host juga, di follow. Bang Ben narasumber kita, Bang Lord Oreo, silakan di follow juga. Ini sahabat saya semua teman-teman. Buat teman-teman yang mau follow akunnya Pak Yunus Ruben, silakan follow karena beliau adalah pendeta yang baik. Beliau adalah orang baik ini. Saya luar biasa Pak Yunus. Saya ulangi, Pak, Ya. ya.
aku menambah ini, Berarti, Bang Ben, Bang Ben, Bang Ben. Izin Prof. Oreo, Bang Ben, izin. aku nambah Definisi menambahkan kesatuan itu apa, Bang? Doubling, Pak Yunus, doubling. Definisi kesatuan apa, Bang? Definisi kesatuan sama nggak dengan definisi satu, Bang? Coba saya mau tahu. Kesatuan. Iya. Ya, kita bicara siapa? Yesus atau? Loh, Kalau saya bicara tanya, Yesus, ketika memang dia tiga digabung menjadi satu, Anda bilang itu satu. Orang normal bilang itu kesatuan, Bang. Makanya saya tanya, definisi kesatuan dengan definisi satu itu sama atau beda? Ya, kalau mau ditanya tentang kumpulan, yaitu satu kesatuan. Nah, sama ya. nggak kesatuan dengan satu itu, Bang? Definisinya. Tapi kalau bicara Yesus, tetap satu Tuhan. Loh, Begitu. yang satu Tuhan itu yang mana Tuhan yang satu itu, Bang? Saya tanya. Yang Bapa, yang Putra, atau yang Holy Ghost? Kan Bapa dan Anak adalah satu. Ya, terus Holy Ghost. Holy Ghost. Iya. Terus mau Holy Ghost. bolak-balik bagaimana? Holy Ghost gimana Dia Holy dan Ghost? Bapa adalah satu. Dan itu menunjukkan, Bang. Dan itu menunjukkan entitas yang berbeda atau yang sama. Tetap satu. Beda. Dan itu menunjukkan dua entitas yang berbeda atau satu entitas yang sama. Beda. Sabar, Bang Oreo. Satu. Kata ganta sambung dan kan tertulisnya ego kai ho pater hen esmen kai dan kata sambung dan itu menunjukkan dua entitas yang berbeda atau satu entitas yang sama. Satu dia, satu Tuhan, satu ini. Enggak, saya tanya. Kata sambung dan itu menunjukkan dua entitas yang sama berbeda atau satu entitas yang sama. Percuma Bang Ben, udah aku coba 100 kali tadi. Kenapa nggak berani jujur? Iya. Kenapa nggak berani jujur? Udah tertanam dogmanya, udah tertanam. Ini Bang itulah. Ben, aku jawabin ya, Susah ya aku bantu kalau jawabin jujur ya. Bang Ben, aku bantu jawab ya. Jadi Silakan, memang Prof. Oreo. kalau teman-teman pengikut Martin Luther itu punya 3 konsep, Bang, dalam konsep keimanannya, yaitu sola fide, sola scriptura, dan sola Iya, namanya? gratia. Sola gratia. Jadi 3 poin ini tadi, Bang, yang ditekankan oleh teman-teman Protestan, oleh Pak Pendeta Yunus dan para jemaat. Kalau misalnya sola fide berarti dia hanya iman gitu kan, konsep iman yang ditekankan, imani saja. Kalau misalnya sola gratia hanya anugerah ilahi gitu kan, ada namanya kalau konsep sola Roh Kudus. Izin sebentar Lord Oreo, sebentar, sedikit saja sedikit. Saya izin Lanjut. parkun, enggak, saya izin parkun sebentar, mungkin 10 menit, karena saya mau pindah satu tempat ke tempat yang lain, 10 menit aja. Nanti kalau saya sudah sampai di lokasi, saya lanjut lagi ya. Oke, siap, Bang. Oke, teman-teman, aku jadiin moderator, tolong diatur komalnya ya teman-teman. 10 menit ya, 10 atau 15 menit lah. Oke, siap. Oke, boleh dilanjut. Saya parkun dulu. Pak Yunus Ruben tetap stay di sini, dan teman-teman yang di bawah tetap bantu tap-tap layar. Terima kasih. Tanpa kalian kita bukan apa-apa. Komal ini nggak akan jalan tanpa teman-teman yang udah mau bantu tap-tap layar, yang sudah mau bantu share, dan silakan follow kawan-kawan. Thank you. Ya, lanjut. Ya, jadi ada 3 tadi, Bang Ben. Jadi ada sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Sola scriptura itu karena Alkitab. Jadi teman-teman ini memang sudah menjadi pondasi dasarnya dari Martin Luther tadi, Bang Ben. Maka wajar saja kalau kata Pak Pendeta Yunus, dia mengatakan satu gitu, karena konsep doktrinnya itu tetap gitu kan. Nah, jadi itu, Bang. Itu kalau saya mempelajari tentang sejarah Martin Luther, Pak Yunus. Jadi kalau saya mempelajari tentang sejarah Kristenan ini dari awal gitu kan. Jadi sedikit tahu lah intinya. Lanjut Bang Ben dan Pak Yunus. Saya karena nggak berani jujur ya sudah saya ganti aja pertanyaannya. Bang Yunus, yang disembah Yesus siapa? Yang disembah Yesus. Coba. Iya. Yesus itu adalah pusat penyembahan. Yakin. Saya pakai ayat boleh ya, Bang ya? Ya, Saya silakan. pakai Yohanes 4 nomor 22. Ini statement Yesus nih. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal.
kami menyembah apa yang kami kenal. Dia nyembah siapa itu, Bang? Ya kalau menyembah ya menyembah berat kepada kelihatannya. Tuhan. Dan Yesus itu Tuhan. Halo Bang Yunus, Ya, ngelek ya? kalau Yesus Tuhan, percaya Yesus Tes Tuhan. tes tes, ngelek kah? Bang Ben, percaya Yesus Iya, itu Tuhan, dia nyembah siapa? menyembah Tuhan karena Yesus Enggak, loh, dia nggak pernah ngomong dia satu. Tuhan kok. Enggak, saya tanya, dia kan bilang kami menyembah apa yang kami kenal. Dia nyembah siapa? Ya, ya itu mereka Yesus berkata itu bagi mereka yang tidak mengenal, mereka yang menolak Yesus. Sedangkan Enggak, dia Yesus bilang itu datang kami. dari Kami itu Bapa. berarti termasuk yang berbicara nggak, Bang? Nah, saya begini Bang Ben harus terima dulu masukan dari saya. Jadi ini begini, Apa, Bang? mereka itu tidak mengerti Tuhan, sedangkan Yesus datang dari Iya. Bapa. Nah, gitu. Yang saya tanya, Bang, jangan ngelantur. Yang saya tanya, saat Yesus bicara kami menyembah, dia menyembah siapa? Ya menyembah Bapa. Silakan. Dia menyembah Bapa. Bapa ini Tuhan bukan? Bapa ini Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Berarti ada Tuhan menyembah Tuhan lain. Yesus ini anak Tuhan. Sudah mengerti Bang Ben? Loh, dia Tuhan bukan? Dia anak Tuhan. Dia Tuhan. Bukan Tuhan, berarti anak Tuhan bukan Tuhan. Dia Tuhan. Loh, iya berarti ada Tuhan menyembah Tuhan lain, benar? Kena kan? Kalau Yesus dan Jangan- Bapa, dia jangan Yesus ketawa, dari jujur Bapa, lah. Bang Ben terima enggak? Loh, semua dari Bapak. Yang saya tanya, Bang, dia menyembah Bapak, Bapak Tuhan. Dia Tuhan bukan? Dia Tuhan. Berarti ada Tuhan menyembah Tuhan lain. Nah, dia dan Bapa adalah satu. Dia Tuhan. Loh, enggak, yang saya tanya, dia menyembah Tuhan kan? Dan dia Iya. sendiri Tuhan. Berarti ada Tuhan menyembah Tuhan lain. Yesus ini manusia, secara manusia. Tuhan apa manusia? Itu datang menyembah. Manusia itu sebagai manusia, Yesus ini kan contoh manusia. Oh, dia emang manusia, Bang. Nggak pernah dia bilang dirinya Tuhan. Kapan dia pernah bilang dirinya Tuhan? Yang menyelamatkan umatnya dari dosa itu siapa? Yang menyelamatkan umat dari dosa itu siapa? Utusan Tuhan. Dia diberi kuasa oleh Tuhan. Yang Sebab- menyelamatkan umatnya dari Iya. dosa itu siapa? Utusannya Tuhan. Karena dia diberi kuasa oleh Tuhan. Sebab segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Bang, kalau diberi kuasa oleh Tuhan itu Tuhan bukan, Bang? Saya tanya dulu, yang mampu menyelamatkan umatnya dari dosa itu siapa? Utusan Tuhan yang diberi kuasa oleh Tuhan. Ya berarti betul dia Tuhan karena dia utusan Tuhan. Utusan Tuhan adalah Tuhan gitu, Bang. Sejak Iya. kapan, Bang? Utusan Tuhan, guys. Tepuk tangan, guys. Utusan Tuhan adalah Tuhan, guys. Iya, Mantap. Yesus itu datang dari Tuhan. Utusan Tuhan adalah Dia dan Tuhan. Bapa adalah Tuhan. Dia dan Bapa adalah satu. Berarti Jadi kalau mereka yang tidak percaya kepada Tuhan itu tidak akan enggak, diselamatkan. ini saya pastikan dulu. Utusan Tuhan adalah Tuhan ya, Bang ya? Benar. Abang percaya Yesus adalah Tuhan? Lu enggak, jangan lari dari Percaya? pertanyaan saya. Utusan Tuhan adalah Tuhan, benar. Siapa yang bilang Yesus itu hanya manusia? Dia Tuhan. Di mana dia bilang dia Tuhan, Bang? Dia Yohanes 13:13 dia Tuhan. Saya baca ya, Perkataan Yohanes lu benar. 3:13 ya. Humeis Yohanes punite. 14 ayat 8 juga mengatakan. Bentar, sabar, saya baca. Humeis punite mehu didas kalos kai hu kurios kai kalos legete emegar. Bang, kurios itu dalam bentuk nominatif jika berdiri sendiri itu apa? Lord, apa Lord of God? Dia Tuhan. Loh, Bang. Kurios dalam bentuk nominatif, dalam bentuk vokatifnya adalah kurie. Kalau dia berdiri sendiri, dia itu Lord apa Lord of God. Pendeta kan Anda? Masa pendeta nggak bisa bahasa Ibrani, nggak bisa bahasa Yunani nih? Gimana ini Pak Pendeta ya? Terus Jujur. Ayo jujur. iya dia Lord. Tuhan. Terus maksudnya maunya apa? Dia hanya cuma manusia. Bedanya Lord dengan Lord of God apa, Bang?
Ya Lord God, ya Tuhan dia. Lord itu Tuhan. Kalau Lord of God Tuhan, benar. Tuhan di atas Tuhan. Bang, yang jujur. Lord sama Lord of God bedanya apa? Berat. Nah, terus maunya apa, Bang Yang Ben? Tuhan Maunya mana? apa? Yang Lord apa yang Lord of God, saya tanya. Yang Tuhan mana? Lord apa Lord of God? Coba. Ya dia Jujur. Tuhan. Terus Loh, maunya saya apa? tanya, Bang, kenapa sih nggak berani jujur? Anda ditertawakan lu nanti di bawah. Tuh tertawa semua sama Anda. Nah, Yang biasa Tuhan saya itu sudah mana? biasa ditertawa. Cuma Iya. saya kan Enggak, saya minta memberita Anda jujur. Injil. Saya juga Saya tanya ke beritakan Abang. Injil. Saya Bang, beritakan tentang Yesus adalah Tuhan. Bang, Jadi kalau saya mereka tanya. tidak percaya, Tolong jujur. mereka tidak diselamatkan. Hanya Bang, mereka tolong yang jujur. percaya Yesus adalah Tuhan itu yang diselamatkan. Yang Enggak, saya minta dosanya Anda jujur ya. diampuni. Bisa jujur, jawab jujur nggak, Bang? Yang Kenapa? Tuhan, Lord apa Lord of God? Coba jawab. Ya Tuhan dia, Lord. Sejak kapan? Jadi kalau ada bilang Lord of Buckingham berarti Tuhan dari Buckingham gitu ya? Kenapa nggak berani jujur, Bang? Kenapa? Kenapa Anda mau Berat, terima kah? Yesus sebagai Tuhan? Saya tanya. Loh, Bang Ben, kenapa Anda boleh terima bawa Yesus iman sebagai Anda, Tuhan? tapi ini diskusi, Bang. Diskusi nggak bawa iman, Bang. Kita bawa dalil, Bang. Diskusi nggak bawa iman. Masalahnya di Kalau apa, Anda di Bang gereja, Ben? Anda boleh bawa iman, Bang. Tapi Anda naik ke room diskusi itu nggak bawa iman, Bang. Nggak bawa iman, Bang. Bawa dalil. Saya tanya ke Anda, Lord dengan Lord of God, mana yang Tuhan, mana yang Tuhan? Silakan. Ya dia Tuhan. Terus masalahnya di Loh, apa? kok dia Tuhan? Pertanyaan saya bukan dia Tuhan atau bukan. Lord dengan Lord of God, mana yang Tuhan, mana yang Tuhan? Silakan. Ya dia Tuhan. Terus masalahnya di apa? Bang, kenapa sih nggak berani? Kenapa Anda gemetaran? Pertanyaan saya simpel loh, Bang. Fokus dengan pertanyaan saya. Ada kata Lord, ada kata Lord of God. Dari dua kata ini antara Lord dan Lord of God, mana yang Tuhan, mana yang Tuhan? Ya Lord itu Tuhan. Masalahnya di apa? Loh, kok Lord Tuhan? Berarti Lord of God sama Lord itu sama, Bang? Ya itu kan masing-masing. Itu saya emang susah Saya kalau percaya jujur bahwa berat. Bang Ben, kalau Bang jujur. Ben, Hmm? Bang Ben. Iya. Nama gua tuh Lord of Oreo, Lord berarti Oreo, gua berarti Tuhannya Tuhan Oreo dia. dong. Tuhan Oreo gitu. Waduh. Iya. Tuhan Gua Oreo. jadi Tuhan dong. Susah ya, Bang, ya. Jujur itu emang susah. Gua jadi ya. Tuhan. Kalau udah Gua kena jadi dogma Tuhan. tuh jujur aja susah udah. Berat udah emang jujur itu. Kenapa harus membohongi diri, Bang? Berat Nah, banget ya. memang siapa yang Berat mau harus membohongi diri, bayangin coba. Di depan banyak orang lagi. Bayangin coba. Terus kalau siapa yang Coba kita jujur, boleh Bang. percaya di dunia ini selain Yesus sebagai juru selamat? Bang, jangan lari dari pertanyaan saya. Nah, Ada saya mau kata tanya, Lord, apakah ada ada kata yang bisa Lord of bisa saya God. percaya selain Yesus sebagai Tuhan yang Bang, menyelamatkan? saya sudah kasih tahu, Bang, ya. Anda itu di room diskusi. Di room diskusi itu jangan bawa iman, tapi bawa dalil. Nah, saya Kalau tanya, bawa apakah iman, ada Anda yang ke bisa gereja, menyelamatkan Bang. umatnya dari dosa selain Yesus? Bang, pertanyaan saya bukan itu, Bang. Pertanyaan saya, dengerin. Ada kata Lord, ada kata Lord of God. Mana yang Tuhan, mana yang Tuhan dari dua kata itu? Silakan. Dari dua kata itu? Ya, Ya, yang saya Tuhan jawab mana? ya. Ya, silakan. Tuhan, Lord. Lord itu Tuhan. Iya. Berarti kalau ada Lord of Buckingham, berarti Tuhan dari Buckingham gitu. Buckingham dari mana lagi itu? Lord Oreo. Ini sebelah ini nih, bawah-bawah ini. Berarti Tuhan Oreo. Gua Tuhan dong. Maka sembahlah aku. Belajar bahasa Inggris di mana, Bang? Hah? Belajar bahasa Inggris di mana, Bang? Oke, saya tanya lagi. Jangan saya tanya tanya Bang dulu. Ben, Saya minta kejujuran Bang Ben, Anda. Jangan Bang Ben, tanya saya dulu. tanya. Saya- Yesus ini adalah Tuhan yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Enggak, dia Apakah ciptaan ada Tuhan, Bang. yang sama seperti Yesus yang menyelamatkan umatnya dari dosa supaya kita beroleh selamat? Udah saya jawab ya. Dia bukan Tuhan, Bang.
Aduh, salah. Bentar, izin. Saya belum selesai ngomong. Jangan aduh, belum digetok aduh. Dia diberi kuasa oleh Bapa. Sebab segala kuasa di dunia dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi karena dia diberi kuasa, maka dia bisa menyelamatkan. Sekarang saya tanya, saat presiden memberi kuasa seorang duta besar, apakah bisa duta besar itu naik pangkat jadi presiden, Bang? Silakan. Jawab. Nah, kalau Anda sudah tidak Jangan percaya Yesus enggak. sebagai Saya Tuhan, tanya, ya Abang berarti jangan enggak dulu. Anda kan tahu dia diberi kuasa oleh Tuhan, benar? Benar nggak dia diberi kuasa oleh Tuhan? Benar. kalau Yesus datang dari mana? Dari Tuhan atau dari manusia? Oke, dia berasal dari Bapa, benar. Ya, betul. 100 Oke, berarti berarti. saya tanya ke Abang, yang Berarti berasal dari kita harus Bapa itu percaya berarti Tuhan Yesus semua, Bang. sebagai Tuhan. Izin, yang berasal dari Bapa berarti pasti Tuhan, Bang. Ya, Yesus berasal dari Bapa, betul. Iya, yang berasal adalah dari Tuhan. Bapa berarti Tuhan, Bang. Benar, Iya. yakin. Oke, saya kunci ya. Guys, kunci ya. Yang berasal dari Bapa berarti semua Tuhan. Saya pakai dalil, Bang. 1 Korintus 8 nomor 6. Sebab bagi kita hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa, di mana segala sesuatunya berasal dari Dia. Berarti anjing, tikus, babi, Tuhan, Bang ya, karena berasal dari Bapa, Bang ya. Mantap, Ilham. Hah? Di mana segala sesuatunya berasal dari Dia. Iya, Bang. Saya Tuhan, Bang. Saya, Bang, tambah lagi Tuhan, Abang. Jangan cuma 3. Tanggung, saya juga jadi Tuhan karena saya berasal dari Bapa. Segala sesuatunya berasal dari Dia. Gimana, Bang? Ya, segala Ya sesuatu. berat memang, Bang, Yesus kalau nggak ini jujur itu, adalah, Bang. ya sudah. Ya Saya- sudah berat, saya Bang. Rasa saya Ampun, cukup Bang. lah. Udah ampun, Bang. Berat, Bang ya. Bukan. Pertanyaan saya, Bang ya. Bukan, saya merasa bagaimana ya? Iya, merasa bagaimana emang nggak berani jujur susah, Bang. Bisa keringatan, Abang, kalau udah ada dengan saya nanti. Masalahnya apa ya? Apa yang saya sampaikan ya tidak diterima, jadi ya bagaimana? Anda yang Anda sampaikan itu bertentangan dengan fakta dalil, Bang. Saya tanya ke Abang, ketika Yesus menyembah Tuhan, John 4 nomor 22 dia mengaku menyembah Tuhan. Terus Anda bilang dia juga Tuhan. Saya tanya, Bang, yang menyembah Tuhan itu Tuhan bukan sih, Bang? Coba saya mau tanya, jujur ini. Yang mengaku menyembah Tuhan, apakah dia Tuhan, Bang? Coba jawab jujur. Bukan Tuhan. Ya, mereka yang menyembah mereka menjadi anak-anaknya Tuhan. Enggak, saya tanya, yang Yohanes mengaku 1 menyembah ayat Tuhan 12. itu Tuhan bukan? Jadi kalau mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan akan diselamatkan. Kalau Saya Bang nggak Ben tanya tidak, itu, Bang. tidak percaya Jangan Yesus sebagai biasakan Tuhan. menjawab Kalau yang nggak saya menurut yang Alkitab, ditanya. tidak diselamatkan. Bang, saya nggak tanya itu. Jangan biasakan menjawab yang tidak ditanya meskipun saya tahu Anda sedang panik. Fokus dengan pertanyaan. Yang mengaku menyembah Tuhan itu Tuhan bukan, Bang? Silakan Yang jawab. mengaku percaya kepada Tuhan itu Alkitab Saya nggak katakan tanya disebut percaya. anak-anak Yang Allah. mengaku Anak-anak menyembah Tuhan itu Tuhan bukan, Bang? Ya, bagaimana nggak bisa diskusi Bang Ben ini? Loh, Anda yang nggak bisa diskusi karena Anda nggak berani jujur. Anda menjawab yang nggak saya tanyakan. Bagaimana saya baru berbicara, Anda langsung potong. Loh, soalnya Anda menjawab yang nggak saya tanyakan, Bang. Ya saya potong lah. Iya. Pertanyaan saya simpel kok. Yang mengaku menyembah Tuhan itu Tuhan atau bukan? Itu aja kok pertanyaan saya. Ya, oke, saya jawab ya, jangan potong. Mereka yang menyembah Tuhan, mereka disebut anak-anak Tuhan. Berarti bukan Tuhan ya yang menyembah Tuhan ya. Bang Ben, aku izin turun dulu, Bang ya. Sebagai bagian Silakan. keluarga anak-anak Tuhan. Sudah ya, Terima sudah. kasih ya, lanjut. Assalamualaikum. Anak-anak Saya Tuhan itu tutup Tuhan ya, bukan? saya kira cukup ya. Loh, kenapa takut? Saya mohon Anak-anak Tuhan ini maaf Tuhan kalau ada bukan, Bang? kata-kata yang salah, yang Aduh, kurang. kenapa kabur? Aduh, sejam ini. Iya. Sejam tidur ini bukan. Aduh, gemeteran ini Abang. Kemana Pak Yunus? Saya baru sampai nih, baru Anak-anak sampai Tuhan lokasi bukan, nih Pak Bang? Yunus. Belum lanjut kita. Sudah, saya mau istirahat. Berat ternyata ya. Kalau udah kena dogma ini jujur nggak bisa ternyata. Belajar jujur dulu, Bang. Parah nih udah Abang nih. tertanam, udah Ya, tertanam. harus Lanjut, teman-teman. jujur bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau tidak percaya ya Alkitab bilang binasa, mati binasa. Nggak ada, yang berdosa itu yang harus mati Pak. Iya, saya terima kasih ya Bang Kata Bewal.
Oke, Pak Yunus, follow saya, follow akun saya yang ini, Pak Yunus. Anda belum follow akun saya yang ini kayaknya. Iya. Di follow. Bang Ben ini bagus orangnya tapi tidak bisa diskusi. Sukanya potong-potong. Loh, Anda yang nggak bisa diskusi, Anda menjawab yang tidak saya tanya, Bang. Nggak jujur Anda. Itu. Ayo diskusi sama saya aja udah ya, mau nggak? Oke. Ayo, Dan sebentar. Anda nggak ya. bisa diskusi, Terima Bang. kasih ya. Oh, Terima kasih ya Bang Ben. susah kalau. Ya, Bang siapa? inilah guys ya. Kalau Serius, diskusi pendeta sudah nggak yang- mampu jujur, itu akan mentok deadlock, guys. Siapa pendeta? Iya. Jadi Oke, diskusi saya itu butuh terima kejujuran kasih. gitu loh. Jadi kalau kita diskusi kita butuh kejujuran gitu loh. Ketika saya tanya yang menyembah Tuhan Tuhan atau bukan, jawabannya yang percaya Tuhan anak Tuhan. Lo nyambung nggak kira-kira dengan pertanyaan saya? Nggak nyambung. Ditanya apa, dijawab apa. Inilah yang namanya butuh kejujuran dalam sebuah diskusi. Iya sebentar Bang Ben. Aku sama Meskipun sebentar. panik ya. Ya, Panik, coba saya yakin sebentar. panik ya. Bang Ben sebentar Bang. Bang Tom, Assalamualaikum. Islam atau Kristen Bang Tom? Waalaikumsalam Islam. Ya, teman-teman Kristen silakan naik ke atas ya. Ini saya sorry baru sampai di lokasi. Siap Bang, siap. Ada yang mau sampaikan Bang, Abang Tom? Rencana jadi pendengar yang baik saja dulu. Oh gitu. Boleh? Gimana Bang katanya Bang? Ya saya nggak tahu Bang, ini tergantung hostnya. Kalau hostnya apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau hostnya nggak Kalau apa, diizinkan jadi pendengar yang baik, boleh. ini tergantung hostnya sih. Saya cuman apa, moderator. Kalau hostnya mengizinkan ya boleh. Tapi kalau hostnya mengizinkan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Begitu. Lanjut Bang kata Ben. Bang Ben, lanjut Bang Ben. Bang Ben, assalamualaikum Bang Ben. Aduh, Bang Ben itu mana ada? Halo ya. Lanjut Bang. Pak pendetanya udah keringat dingin loh. Cuman 10 menit udah keringat dingin. Gimana? Belum puas nih nanyanya ini. Saya nggak noise ya teman-teman? Noise nggak? Noise nggak teman-teman? Aman Bang. Ya, sorry, saya minta maaf tadi baru sampai ke lokasi. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi diskusinya teman-teman ya. Buat teman-teman Kristen yang ada di bawah, izin naik, boleh naik, tekan multi. Dalbodat host siap, oke siap. Mana Dalbodat? Oh, Ibu Widianti masih mau naik. Silakan Widi. Ya izin teman-teman ya, saya ambil alih dulu sebentar biar komel kita kondusif, nggak saling timpa teman-teman ya. Bu Widianti, assalamualaikum, selamat malam. Waduh, saya baru ingat nyoten. Bu Widi, Ya. Bu Widi, gimana? Ada yang mau disampaikan Bu? Enggak, tadi Udah saya ketemu? mau ketemu dengan Bapak yang tadi yang ngomong dengan Bapak yang tadi siapa sih? Siapa? Siapa tadi Bapak mana tadi yang ngomong dengan Bapak yang barusan saya. keluar? Saya. Oh, Silakan. Bang Ben Abraham. Bisa Silakan. dibantah? Ya. Silakan. Bapak ini tadi bersikeras ya. Yang menyembah Tuhan itu Tuhan bukan. Iya. Nah, kalau Menurut dalam Anda kekristenan Yesus itu adalah serafim, sel-seroh Tuhan. di mana Kayak gitu. dikatakan Serapim itu apa Bu? Serapim itu? Di mana? 7 seroh Tuhan. Bukannya serapim Sejak itu kapan? malaikat? 7 roh Tuhan Iya, itu adalah malaikat serafim. ilahi. Bang. Malaikat ilahi. Sejak kapan? Oh, jadi saya baru tahu, Di mana Yesus malaikat dikatakan juga? bahwasanya 7 roh Malaikat Tuhan ilahi. itu adalah serafim. Di mana? Diksinya Waduh. bisa saya Oke. temukan di mana? Oke, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan bahwa serafim itu adalah ilahi. Ya. Di Yesaya 6. Kita baca Yesaya 6. Apa bunyinya situ Bu? Tunggu, Yang saya baca dicocol dulu ya. itu loh pakai batu bara itu loh. Iya. Ya. Cocol ke mulut pakai Yang batu bara. Supit Bu, yang supit yang ini ya. Tetapi seorang Iya, dari iya. serafim itu terbang Tuh kan, bener kan? terbang mendapatkan aku. Tunggu dulu, jangan ngomong dulu itu. Ya, ngomong Silakan. terus ya. Mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit,
dari atas mezbah. Nah, Ya, tunggu dulu, terus? dengar. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Yang bisa mengampuni dosa dan yang bisa mengampuni kesalahan, ya, bisa mengampuni dosa hanya Roh Kudus, hanya yang punya Roh Kudus, hanya Pencipta. Ibu punya Roh Kudus nggak? Ibu punya Roh Kudus dalam diri ibu? Bantuan, roh saya roh manusia. Bukan Roh Kudus dalam diri ibu? Ada Roh Kudusnya nggak dalam Roh hidup? saya, roh Bapa, Bentar, roh Lemon. Tuhan Bentar, manusia, Lemon. rohnya adalah roh manusia. Roh malaikat, roh malaikat, bukan Roh Kudus. Pertanyaan saya, di dalam diri ibu itu ada Roh Kudus nggak? Bukannya setiap Kristen itu diilhami oleh Roh Kudus? Roh Kudusnya itu bantuan, tapi roh saya roh roh manusia. Pertanyaan saya, mau bantuan Roh atau tidak? malaikat. Apakah di dalam diri ibu itu ada Roh Kudus atau tidak? Ya ada, di semua orang dikasih roh hikmat. Berarti ibu Tuhan Ibu bisa berkuasa mengampuni dosa. Ibu Tuhan juga. Ibu bisa mengampuni dosa. Ayo, ada yang typing di bawah, katanya hosok pintar, katanya. Waduh, Anda menguji kepintaran saya, nanti Anda bengek-bengek di atas. Tunggu, dengar Bu, ya. yang namanya Tadi malaikat saya- Tuhan itu Sem- Tuhan atau bukan, Bu? Bentar, dulu. saya tanya ke Ibu. Diam Bu, dulu, yang diam namanya dulu. malaikat Tuhan itu Tuhan bukan, Bu? Malaikat ilahi itu ilahi. Syukuran. Malaikat Bang Jabir. ilahi itu kan artinya malaikat Tuhan. Ilah itu dari bahasa Arab. Malaikat ilahi kalau dalam bahasa Indonesia namanya malaikat Tuhan. Atau malah Elohim kalau dalam bahasa Ibrani. Malaikat Tuhan itu Tuhan atau bukan, Bu? Ilahi. Loh, dalam bodat Tuhan ini mau atau naik ke bukan? di mana dia nggak minta permintaan naik? Naik kau dalam bodat. Malah Elohim itu Bisa sendiri nggak atau saya bukan? ngomong dulu ya? Jangan ngomong dulu kalian. Nah, saya Bisa tanya nggak? dulu, tolong dijawab sesuai dengan pertanyaan. Malah Elohim itu sendiri atau bukan, Bu? Pencipta yang satu itu dia bisa hadir di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Dan hadirnya bisa dalam porsi kemuliaan yang berbeda-beda. Ya, sebentar Ibu. Ya, yang Ibu sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh kawan saya. Sebentar, saya mau tanya dulu sama Dalbodat. Dalbodat gimana tadi di bawah? Ngatain saya takut tadi, mau diskusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gurunda nih, Gurunda. Waalaikumsalam. Islam Kristen? Gurunda, Gurunda. Gurunda apa? Gurunda Islam. Waduh, saya bersin. Lanjut Bu Widi. Ya, jadi manusia, rohnya manusia. Malaikat, rohnya malaikat. Terus? Penghulu malaikat, rohnya penghulu malaikat. Bukan rohnya bukan Roh Kudus. Jadi kita ciptaan ini nggak punya Roh Kudus, tapi Oh. bantuan Roh Kudus ada. Iya, ketika Ibu dibantu oleh Tuhan Bentar, yang untuk saya memiliki tanya, Roh Bu. Kudus. Gini Bang Ben, biar aja. Ketika Ibu dibantu oleh Tuhan untuk memiliki Roh Kudus, dalam konteks diilhami Roh Kudus, apakah Ibu berkuasa untuk menghapus dosa? Ya nggak ada, nggak bisa. Yesus ini memiliki Roh Kudus dengan cara diilhami oleh Tuhan atau bukan? Rohnya Yesus Roh Kudus, bukan roh manusia. Bagaimana cara Yesus mendapatkan Roh Kudus ini jika bukan dari Tuhan? Dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Dari Sang Sumber atau bukan Yesus dari Sang itu Sumber? adalah 7 sel roh Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Roh Kudus yang berdiam di dalam diri Yesus ini datangnya dari Tuhan atau bukan? Sel Bapak kan dari tubuh Bapak sendiri kan? Bapak punya tubuh, punya sel. Sebagai manusia punya sel, Bapak, yang saya tanya juga punya Bapak. sel. Cuma Iya. sel-selnya pencipta itu bisa keluar masuk dari tubuhnya. Oke. Saya tertarik untuk mengutip Pencipta satu punya ayat. sel, guys. Pencipta punya sel, keren. Gak apa-apa. Saya tertarik untuk mengutip satu ayat dalam Perjanjian Lama, tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, itu ada firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Betul apa tidak? Iya. Menurut gambar dan rupa kita itu menurut Ibu apa? Gambar dan rupa dalam bentuk eksis manusia seperti ini kah? Dalam bentuk fisik atau apa? Iya, contohnya kita punya sel-sel kan? Tuhan juga punya sel. Kita juga punya sel-sel, tapi sel-sel roh. Nah, Oke, Bu, sebentar. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Begini, Bu. Manusia ini kan punya pantat. Bapak punya pantat nggak? jangan ngomongnya ke situ. Kok ngomongnya
maunya ke yang jorok-jorok. Tidak, bukan yang jorok. Ibu yang mengatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita di situ merujuk kepada Bapak, bukan? Oke. Gambar dan rupa itu seperti gambar dan peta. Misalnya peta dunia. Ya, peta dunia kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, peta itu ya kita. Sedangkan dunia yang aslinya ada sungai mengalir. Oke, Terus siap, kayak gitu siap. umpamanya. Oke, siap. Di dalam peta itu kan ada hutan, betul tidak? Ya iya, tapi di dalam Berarti peta Bapak ada hutannya gitu. Bapak punya hutan nggak bisa gitu. ngapa-ngapain, tapi hutan yang sesungguhnya kan tumbuh, ada buah. Iya, makanya saya bilang begini, Bu. Diri kita itu ya petanya itu yang nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika Tuhan berfirman, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artian gambar dan rupa ini apa menurut Ibu? Gambar dan rupa dalam bentuk fisik seperti kita manusia atau bukan? Iya, petanya. Iya, dalam bentuk fisik. Dalam bentuk fisik kita manusia. Oke, pertanyaan saya begini, Bu. Pertanyaan saya seperti ini. Loh, Tuhan, Gimana? sebagaimana kita punya mata, Tuhan juga punya mata, tapi matanya nggak kayak gini gitu. Tapi punya Jadi mata. matanya itu, ya, Ibu mengasumsikan Tuhan punya mata itu bagaimana mata Tuhan? Misalkan gini. Bu, Dan di peta Ibu. itu gunung Aduh. itu gambarnya segitiga. Padahal di kenyataannya kan gunung itu ya gunung. Bu, Gitu. Nah, iya, sebentar. Tapi di peta gambarnya segitiga. Nah, peta itu adalah kita. Iya. Bu, Nah, itu Ibu adalah mengatakan kita. bahwa kita manusia punya mata, Tuhan punya mata. Pertanyaan saya, mata Tapi Tuhan itu matanya seperti nggak apa? seperti kita, nggak seperti kita. Oke, ya seperti apa mata Tuhan? Ibu tahu nggak? Ya nggak tahu. Berarti Loh, punya terus kenapa bulu Ibu kaki berani juga, Bu, mengasumsikan ya? demikian? Punya bulu Kenapa kaki Ibu juga, berani mengatakan Marilah demikian kita kalau Tuhan itu punya jadikan mata? manusia menurut gambar dan peta kita. Kok gambar dan peta, gambar dan rupa kita, kok peta itu loh Iya, dari tadi. gambar Saya nggak dan bicara rupa peta, kita. saya nggak bicara globe. Iya, gambar itu maksudnya peta. Gambar dan rupa kita loh, Bu. Gambar Iya. dan rupa kita. Iya, Nah, gambar gambar dan itu- rupa kita itu seperti apa? Apakah ketika manusia itu punya tangan, punya kepala, punya pantat? Bapak begitu bukan? Iya, Iya tidak? ya pencipta itu ya punya tangan, punya mata, tapi nggak seperti Punya kita pantat. kayak gitu. Punya Punya pantat bulu nggak? Punya kaki. pantat Punya nggak? punya sel sero. Punya pantat nggak? Pantat untuk apa? Ya mana berarti saya nggak tahu. punya pantat, berarti nggak sama dong, bukan nggak punya Berarti pantat. nggak sama. Berarti nggak sama. Oke, kita dengar. Oke, saya jawab ya di kejadian 3 ya. Kejadian 126, kejadian pasal 126, silakan. Enggak, saya jawab dulu Pak, kejadian 3 ya. Pada Saya saat bicara tidak kejadian emas. 126. Hah? Saya bicara kejadian pasal 1 ayat 26. Iya, saya jawabannya ya, kenapa nggak ada pantat? Ya, kenapa nggak ada Hmm. pantat di manusia suci? Ya, Loh, kan berarti ada nggak sama anak-anak dong, Bu, Allah. kalau nggak ada pantat. Gugur dong ayatnya. Tunggu Berarti dulu. nggak sama, nggak Nggak sesuai sama. gambar dan rupa Tuhan. Gugur Kalau ayatnya. kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, logikanya yang paling rasional adalah ketika Tuhan punya mata, maka Tuhan punya mata. Ketika manusia punya mata. Ketika manusia punya pantat, maka Tuhan punya pantat. Pertanyaan yang paling membuat saya bingung itu seperti ini, Bu. Yang selalu ingin saya tanyakan sama teman-teman Kristen. Kejadian 1:26 itu kan berkata bahwa demikianlah firman Tuhan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di situ merujuk kepada Allah Tritunggal, betul tidak? Bu Widi, kita di situ merujuk kepada Allah Tritunggal, kepada Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Tritunggal, kepada Allah, Tuhan Allah dan Tuhan. Oke, kepada Tuhan Allah dan Tuhan. Oke, siap. Enggak kepada ini nih ya, kepada Loh, yang betul yang mana nih, weh? tunggu dulu, kepada Allah yang di Mazmur 71 ayat 5 ya. Kepada Tuhan Allah yang huruf besar semua, Yesaya 26 ayat 4. Apa Dan perbedaannya, kepada Bu Tuhan? Bu, apa perbedaannya Allah huruf besar sama huruf kecil itu apa perbedaannya? Oke. Allah huruf besar semua itu adalah pencipta dalam maharupa terawal. Allah huruf Kalau kecil? di dalam perjanjian barunya adalah 1 Timotius 6 ayat 16, yaitu terang yang tak terhampiri oleh semua manusia, baik oleh manusia suci yang ada di triliunan pangkat 2 planet yang tidak jatuh dalam dosa, maupun oleh manusia bumi yang jatuh dalam dosa. Bu, saya tanya izin ya sedikit ya.
Anda bilang Allah huruf besar semua, Allah huruf kecil. Bu, di original teks Ibrani itu emang ada, Bu. Kan Huruf tunggu besar, dulu, huruf saya kecil, mau Bu. jawab dulu tadi bedanya. Nah, kan tadi Bu, ya Allah makanya yang saya huruf besar tanya, izin, semua itu bentar, Ibu, tidak izin, bisa izin. dihampiri oleh semua manusia, baik manusia suci maupun manusia berdosa Iya. di bumi. Udah, Bu, udah. Nah, Kita udah makanya nangkap. Allah Bu, yang kita huruf udah nangkap, besar kita semua udah itu nangkap. harus Yang pertanyaan saya, Bu. maha pangkat minus 2 mengurangi kemuliaan Waduh. keilahiannya. Wah. Masa Tuhan disamakan sama rumus fisika? Maha minus pangkat 2. Waduh, sia Mengurangi ini kemuliaan kacau. keilahiannya menjadi Tuhan Allah. Itulah yang Bentar, ada sebentar dulu. Bagaimana rumusnya tadi? Rumusnya Ibu ulangi coba. maha pangkat minus 2. Waduh, itu artinya Maha apa? pangkat minus 2. Itu apa, Ibu? Itu apa artinya, coba? Minus 2 Mengurangi itu, Bu. kemuliaan keilahiannya. Ya. Pangkatnya apa? Pangkat. Mengurangi kemuliaan keilahiannya supaya manusia suci mengenal adanya pencipta. Karena di manusia suci, malaikat suci dengan penghulu malaikat suci yang masih suci, dengan pencipta itu tatap muka. Dengan pencipta itu tatap muka. Dengan Oh, pencipta berarti tatap muka. berarti Kita manusia yang berdosa suci dengan itu pencipta nggak bukan tatap Tuhan, Bu, muka. ya? Izin, Bu, ya. Berarti manusia suci itu bukan Tuhan, Bu, ya? Ya bukanlah. Oh, berarti Yesus manusia bukan yang tidak Tuhan. jatuh dalam Selesai. Yesus tidak bukan jatuh dalam Tuhan. dosa. Clear. Ibu dapat rumus itu di mana, Bu? Allah minus pangkat 2 itu tahu dari mana coba? Ilham Roh Kudus. Di mana tertulis itu Allah minus pangkat 2? Ilham Silakan. Roh Kudus mengurangi di- kemuliaannya, mengosongkan, ada ayat-ayatnya Push mengosongkan. lo ilham lo, mampus lo kena ilham lo. Allah minus pangkat 2 gitu. Maha pangkat Maha. minus 2. Nah, Minus pangkat 2. kalau di perjanjian barunya adalah Bapa yang tak terlihat dan Bapa yang tak terdengar oleh para nabi dan para rasul. Halah terserah sia Bagong. Ya, itu di Yohanes 5 ayat 37. Yohanes 5 ayat 37 ada Berarti- Bapa yang tak berarti benar terlihat, dong, Bu. Bapa yang tak terdengar Ibu, oleh izin. para rasul dan para nabi. Iya, Nah, Ibu izin ya. Manusia ilahi kan kata Ibu bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Kan dia manusia ilahi. Bener nggak? manusia ilahi ya ilahi. Kenapa sih? Ya, dia bukan Tuhan kan manusia ilahi itu, Bu. Siapa yang bilang manusia ilahi bukan Tuhan? Oh, berarti manusia ilahi Tuhan juga. Hah? Manusia ilahi itu juga Tuhan. Iya. Oh, berarti Ilahi, Tuhannya Tuhan. banyak, Bu, lebih dari satu. Ya, teman-teman yang ada di bawah, bantu tap-tap layar, dibantu share. Buat yang belum follow, silakan follow dulu. Follow akun host, follow akun teman-teman saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Tong, Bu. siap. Saya Sahabat saya diizinkan bilang, Tong. nggak untuk Manusia meneruskan ilahi tadi seperti tentang malaikat. keilahian berdasarkan Saya Tuhan. izinkan banget Ya, untuk Ibu. dengar Silakan. dulu ya. Dengar dulu ya. Nah, tadi Tuhan Allah itu tidak terlihat dan tidak terdengar oleh para nabi, para rasul yang di bumi yang jatuh dalam dosa. Maka pencipta sebelum semesta alam besar kita dijadikan, jadi berdasarkan Alkitab ada banyak semesta alam besar. Setiap semesta alam besar, setiap satu semesta alam besar ada triunan pangkat 2N planet yang terisi. Anjing, itu apa itu? Triliunan apa? Coba diulang. Triliunan. Pangkat berapa tadi, Bu? Pangkat 2N. 2 NN itu apa, Bu? Konstanta apa, Bu? Tak N itu, Bu? terhitung. Artinya Hah? ada tak terhitung manusia N suci. itu, bentar, Tak saya terhitung paham planet fisika, yang Bu. terisi oleh Saya, Bu. manusia Sejak suci. kapan N itu adalah artinya tak terhitung, Bu? N itu konstanta loh, Bu, kalau dalam fisika, Bu. Artinya N itu mau 1 juta, mau 5 juta, mau berapa tak terhitung. Serah sia Bu. Anjing. Ya, Bu, kita berarti- jangan pikirkan itu. Yang penting Ibu. ada setiap satu semesta alam besar ada tak terhitung planet yang terisi oleh manusia suci. Oh, berarti Tuhannya banyak, Ada Bu, tak ya? terhitung surga Tak yang terhitung terisi ya Tuhan, oleh ya? malaikat suci. Waduh. Ada tak terhitung taman Edennya surga yang terisi oleh penghulu malaikat suci. Kepada yang masih suci, kepada ciptaan berakal yang masih suci, kepada ciptaan berakal yang masih suci, Tuhan itu tatap muka, nggak seperti kita. Tatap muka itu di satu semesta alam besar, di satu semesta alam besar masih banyak semesta alam besar yang lainnya. Dia tatap muka, hadir tatap muka. Ibu, bentar, izin. Nah, yang tidak Ibu, tatap izin, muka izin, saya hanya tanya. dengan Saya bumi, mau pastikan lagi, karena Bu. dihalangi oleh dosa. Ibu, izin. Waduh, Jadi Tuhan kalau tidak. berapa jumlahnya Ibu, Tuhan, ya banyak sekali.
menurut Oh menurut banyak otak yang Tuhannya. picik, Catat menurut guys, otak Tuhannya yang picik. banyak Tapi guys. kalau otaknya nggak Tuhannya picik, banyak. tapi kalau otaknya nggak picik, Tuhan pencipta yang satu itu dia hadir di mana-mana di banyak semesta alam besar, ya, dan hadirnya bisa dalam porsi kemuliaan yang berbeda-beda. Itu kalau bukan menurut otak picik. saya Tapi tanya, Bu. kalau menurut otak picik, memang Izin. pencipta itu banyak karena hadir di mana-mana kan. Sebentar Bu, sebentar ya. Pak Purnomo, Oh, iya, teman-teman ada nggak nomor HP-nya Pak Saya boleh Purnomo? tanya. Tolong Pak Pur. Pak Purnomo, Izin, tolong saya Pak Pur. tanya Bu ya, saya pakai ayat boleh Bu ya? Boleh Bu ya? Izin, saya pakai ayat seperti yang tadi dibawa Bang Iqbal. Di Wahyu 3 nomor 2 ini udah di kerajaan surga Bu. Kata Yesus gini, sebab apa yang aku dapati dari pekerjaanmu tidak ada yang sempurna di hadapan Allahku. Nah Yesus di hadapan Allahnya Bu, di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan yang mana Bu? Oke, saya jawab boleh? Tapi Silakan. saya mohon host, kalau saya jawab jangan ada suara-suara ketawa gitu, ribut. Iya jangan ketawa lah guys. Ibu lucu soalnya, masa kalau ibu lucu saya tahan ketawa? Ya akan lucunya memang itu kata Alkitab. Kalau Kristen menyatakan kebenaran disebut lucu karena tahunya tuh Oke, berarti di kitab ibu ada tertulis Maha minus pangkat 2 itu ada tertulis. itu ilham Roh Kudus, tapi di Alkitab Ilham. Oh, ilham Roh Kudus. Saya pikir ada tertulis Maha minus pangkat 2. di Alkitab ditulisnya mengosongkan dirinya. Di Coba Bu, Alkitab tulisnya jawab pertanyaan saya mengosongkan tadi Bu. dirinya. Bentar Bu, Ya, izin. lanjut Bu, Biar terserah fokus. silakan Ya, teman-teman. biar fokus. Di situ kan dia bilang di hadapan Allahku, dia di hadapan Allahnya Bu. Yang Tuhan yang mana Bu? Ya, oke saya jawab, oke. Silakan. Saya jawab ya. Kita baca Ibrani ya, kita baca Ibrani. Saya baca jawab dengan Alkitab ya. Kita baca Ibrani. Ibrani 1 ayat Ibrani mana? Ibrani 1 ya. Saya baca dari ayat 5 sampai ayat 9 boleh? Ini Silakan Bu. jawabannya. Silakan. Pak Pur. Lanjut Bu, lanjut. Ya, oke ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah, siapa yang diperanakan pada hari ini tuh? Nah, lihat. Di bawahnya ada keterangannya yang diperanakan siapa aja. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Nah, mulai ya, siapa yang diperanakan mulai ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia ini, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak, jadi tadi ada anaknya yang sulung 1. Nah, sekarang anak. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah, kepada anak ya, kepada anak diomongannya, tahtamu ya Allah, tetap untuk selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Itu kepada si anak. Ya, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab Allahmu telah mengurapi engkau. E-nya huruf besar di tengah-tengah kalimat. Ada engkau, E-nya huruf besar di kata engkau di tengah-tengah kalimat. Berarti itu ilahi. Si engkau ini ilahi, ya. Si engkau ini ilahi atau pencipta, ya. Dengan engkau mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi si ilahi engkau itu mempunyai teman-teman sekutu, artinya jamak. Nah itu siapa sih engkau? Sel, roh, Tuhan. Waduh. Jadi ada 3 ya. Yang diperanakan tuh ada 3. Ya. Jadi yang diperanakan tuh ada 3. Yang diperanakan ada 3. Si sulung. Si sulung itu siapa? Siapa itu si sulung? Terang. Hari pertama Tuhan menjadikan terang. Jadilah terang, ya kan? Yang kedua siapa yang kedua? Tunggu dulu. Si terang itu siapa? Yang di Wahyu 3 ayat 14, aku amin. A-nya huruf besar, saksi yang setia, S-nya huruf besar di saksi. Setianya S-nya huruf besar. Permulaan dari cip. Saksi yang setia, permulaan ciptaan Allah. Pak Pur. Dia ciptaan Bu ya. Berarti ciptaan dia Bu. Benar. Tunggu dulu.
Permulaan Jangan ciptaan dulu, Allah. kan ibu bawa nih, saya tanggapi. Permulaan dari ciptaan Allah, berarti dia ciptaan bu ya? Siapa? Lah, saksi yang setia permulaan dari ciptaan Allah, berarti saksi yang setia ini ciptaan bu? Iya, tunggu dulu, saya mau ngomong dulu. Bisa saya selesaikan Oh dulu? lanjut, Ya lanjut. silakan. Bang Ben jangan diganggu dulu Bang Ben. Ini lagi merumus Ya, ini. bisa saya selesaikan dulu ya. Lagi merumus Ya. dia. Saya Ya, tahu, silakan. saya ada jawabannya ya. Oke. Ya silakan. Ya sebentar Bu, sebentar 1 detik. Pak Pur, tolong Pak Pur. Nah lanjut Bu, lanjut. Apa sih nggak ngomong Pak Pur melulu Pak? Ada apa? Nggak apa-apa saya manggil Pak Purnomo. Ibu tahu nggak Pak Purnomo? Yang nggak tahu siapa? Ya sudah saya manggil aja. Kenapa Ibu marah? Lanjut. Gak apa-apa. Nanti datang sendiri kok Pak Pur. Nah, ya. Jadi tadi kan ada anaknya. Kita kan bahas dulu anaknya yang sulung ya kan? Nah, anaknya yang sulung itu apa namanya dia kalau di kitab Wahyu itu saksi yang setia. Aku amin saksi yang setia permulaan ciptaan Allah. Kok permulaan ciptaan Allah maksudnya apa? Oke, kayak gini ya. Jadi pencipta dalam Maharupa terawal yaitu Allah huruf besar semua ya. Setelah dia sekecil-kecilnya mengurangi kemuliaan keilahiannya yaitu Maha pangkat -7 mengurangi kemuliaan keilahiannya. Tadi pangkat 2, Minus kenapa 2, sekarang pangkat jadi 7? -7 gimana ceritanya bu? Tadi -2 saya dengar. Tadi minus pangkat 7, pangkat 2, sekarang pangkat 7 ini gimana weh? -7, ini gimana pusing saya bu? Enggak, Maha minus pangkat 7. Bukan Bang, pangkat 2 atau pangkat 7 Iya, Bu? minus pangkat 2 tadi, sekarang jadi minus pangkat 7 gitu loh, bingung saya. Ya, oke, Yang mana, saya Bu? jawab ya. Mm-mm. Pencipta dalam Maharupa terawal, Maha pangkat 2 mengurangi kemuliaan keilahiannya menjadi Tuhan Allah huruf besar semua seperti di Yesaya 26 ayat 4. Mm-mm. Ya. Terus tetapi karena manusia bumi sebelum diciptakan banyak semesta alam besar, pencipta itu sudah tahu bahwa akan ada yang namanya bumi jatuh dalam dosa. Bahkan sebelum diciptakan semesta alam besar, sebelum diciptakan sudah tahu siapa-siapa aja yang selamat dari antara orang-orang bumi. Sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Ya, karena dia Maha tahu ya. Oleh karena itu Tuhan Allah itu kan tadi saya bilang Bapa yang tak terlihat, Bapa yang tak terdengar oleh para nabi dan para rasul di bumi. Maka dari itu Allah yang huruf besar semua itu atau pencipta yang dalam Maharupa terawal Pak Pur. Lanjut. harus Maha pangkat -3 dalam mengurangi kemuliaan keilahiannya menjadi Tuhan huruf besar semua. Banyak di Bentar Alkitab bu, Tuhan yang huruf benar besar semua. -2, -3 atau -7, bingung saya nih bu. Saya catat tadi -2. Kalau ganti -7, sekarang ganti -3, yang benar yang mana bu? Minus berapa? Ya, oke. Yang benar. Ya yang benar. Pencipta dalam Maharupa terawal mengurangi kemuliaan Maha pangkat 2, Maha pangkat -2 mengurangi kemuliaan keilahiannya menjadi Tuhan Allah. Ya. Huruf besar semua seperti di Yesaya 26 ayat 4. Terus pencipta dalam Maharupa terawal ya Maha pangkat -3 mengurangi kemuliaan keilahiannya menjadi Tuhan. Yang benar mana ini Bu? Tadi Maha minus pangkat 2, pangkat 7, sekarang pangkat 3. Ibu, yang betul yang mana? Semuanya benar. Yang betul yang mana? Nah, sekarang Semuanya jelaskan benar. kepada Mak. Sekarang begini, jelaskan kepada saya yang mana Tuhan Maha minus pangkat 2, yang mana Tuhan Maha minus pangkat 7, mana Tuhan Maha minus pangkat 3. Pak Pur. Lanjut Bu. Oke. Ya. Nah, sedangkan Allah yang A-nya doang huruf besar di Kejadian 1 ayat 1, lalu Allah menciptakan langit dan bumi, A-nya doang yang huruf besar, itu adalah pencipta dalam Maharupa. Lanjut. Assalamualaikum Bang Ardi. Lanjut Bu. Pencipta dalam Maharupa terawal, setelah Maha pangkat minus Waalaikumsalam. Maha pangkat -7 mengurangi kemuliaan keilahiannya. Artinya setelah sekecil-kecilnya dia mengurangi kemuliaan keilahiannya, itulah roh Allah, roh firman. Jadi yang Ibu maksud, iya, Tuhan Maha minus pangkat 2 yang mana? Tuhan Maha minus pangkat 3 mana? Tuhan Maha minus pangkat 7 yang mana?
Yang pangkat 7 yang mana? Pangkat 7. Nah, yang menciptakan semesta alam besar semuanya, yang turun ke bumi ini, Itu pangkat berapa? maha pangkat -7 yang sudah sekecil-kecilnya mengurangi kemuliaannya. Terus yang minus pangkat 3 Bang Ardi, yang mana? Bang Ardi, siap-siap Bang Ardi ya, siap-siap. Saya kayaknya salah masuk formal ini.